Bab 2. Hati nurani yang bersih di mata Allah. Jagalah hati nurani kalian tetap bersih. 1 Petrus 3 ayat 16. Paragraf 1 dan 2. Pertanyaan. Mengapa kita membutuhkan pemandu di daerah yang tidak kita kenal? Apa yang Yehuwa berikan untuk memandu kita? Bayangkan kita sedang berjalan di padang gurun yang luas. Ada angin kencang yang terus bertiup, sehingga posisi bukit-bukit pasir terus berubah. Akibatnya, kita gampang tersesat. Jadi bagaimana kita bisa tahu jalan yang benar? Kita butuh sesuatu yang bisa memandu kita, seperti kompas, matahari dan bintang, peta, GPS, yaitu alat untuk menentukan arah berdasarkan satelit, atau seseorang yang mengenal padang gurun itu. Peran pemandu sangatlah penting, karena jika kita tahu jalan yang benar, kita bisa selamat. Dalam hidup ini, ada banyak tantangan, sehingga kita bisa merasa tersesat. Tapi, Yehuwa telah memberi kita semua hati nurani untuk memandu kita. Mari kita bahas apa hati nurani itu dan cara kerjanya. Lalu, kita akan belajar caranya melatih hati nurani. Alasannya kita perlu memikirkan hati nurani orang lain, dan manfaat hati nurani yang bersih untuk kehidupan kita. Arti dan cara kerja hati nurani. Paragraf 3. Pertanyaan. Apa hati nurani itu? Hati nurani adalah hadiah yang luar biasa dari Yehuwa. Itu adalah perasaan dalam diri kita yang membuat kita merasa bahwa sesuatu itu benar atau salah. Dalam Alkitab, kata Yunani hati nurani berarti pengetahuan pendamping. Jika hati nurani kita berfungsi dengan baik, itu bisa membantu kita memeriksa diri sendiri dengan jujur. Itu juga bisa membantu kita mengetahui perasaan dan pikiran kita yang sebenarnya. Itu bisa menuntun kita ke hal-hal yang baik dan menjauhkan kita dari yang buruk. Itu juga bisa membuat kita senang karena membuat keputusan yang benar atau merasa bersalah setelah membuat keputusan yang buruk. Catatan nomor 5. Hati nurani. Hati nurani adalah perasaan dalam diri kita yang membuat kita merasa bahwa sesuatu itu benar atau salah. Yehuwa memberi setiap manusia hati nurani. Agar hati nurani bisa berfungsi dengan baik, kita perlu melatihnya dengan standar moral Yehuwa, sehingga itu bisa membantu kita membuat keputusan yang menyenangkan Allah. Hati nurani bisa memperingatkan kita saat kita akan membuat keputusan yang buruk. Itu juga bisa membuat kita merasa sangat terganggu setelah berbuat salah. Hati nurani kita bisa menjadi tumpul, tapi dengan bantuan Yehuwa, itu bisa tajam lagi. Hati nurani yang baik membuat kita punya harga diri dan membuat pikiran kita damai. Akhir catatan. Paragraf 4 dan 5. Pertanyaan A. Apa akibatnya ketika Adam dan Hawa mengabaikan hati nurani mereka? Pertanyaan B. Berikan contoh Alkitab yang menunjukkan cara kerja hati nurani. Kita semua bisa memilih apakah mau mengikuti hati nurani kita atau tidak. Adam dan Hawa memilih untuk tidak mendengarkan hati nurani mereka, sehingga mereka berdosa. Setelah itu, mereka merasa bersalah. Tapi, nasi sudah menjadi bubur. Mereka terlanjur tidak taat kepada Allah. Walaupun mereka mempunyai hati nurani yang sempurna dan tahu bahwa melanggar perintah Allah itu salah, mereka memilih untuk mengabaikan hati nurani mereka. Tapi, ada banyak manusia tidak sempurna yang mendengarkan hati nurani mereka. Contohnya adalah Ayub. Karena membuat keputusan yang baik, dia berkata, "Selama aku hidup, hatiku tidak akan mempersalahkan aku."
Ayub 27 ayat 6, catatan kaki. Yang Ayub maksud dengan hati adalah hati nuraninya, yaitu perasaan dalam dirinya tentang yang benar atau salah. Sebaliknya, Daud kadang mengabaikan hati nuraninya dan tidak menaati Yehua. Setelah itu, dia merasa sangat bersalah dan hatinya mengganggu dia. Hati nurani Daud memberitahu dia bahwa perbuatannya salah. Karena mendengarkan hati nuraninya, Daud bisa menghindari kesalahan yang sama. Paragraf 6. Pertanyaan. Dari mana kita tahu bahwa hati nurani adalah hadiah dari Allah bagi semua orang? Orang yang tidak mengenal Yehua pun biasanya tahu bahwa ada hal-hal yang benar dan yang salah. Alkitab berkata, pikiran mereka menyatakan apakah mereka bersalah atau tidak. Roma 2 ayat 14 dan 15. Contohnya, kebanyakan orang tahu bahwa membunuh dan mencuri itu salah. Tanpa disadari, mereka sebenarnya mendengarkan hati nurani mereka, yaitu perasaan benar dan salah dalam diri mereka yang Yehua berikan. Jadi, mereka juga mengikuti prinsip Allah atau kebenaran dasar yang Yehua berikan, supaya manusia bisa membuat keputusan yang benar. Paragraf 7. Pertanyaan. Mengapa hati nurani kita tidak selalu benar? Tapi, hati nurani kita tidak selalu benar. Karena kita tidak sempurna, hati nurani bisa rusak karena pikiran dan perasaan kita yang salah dan bisa menyesatkan kita. Hati nurani yang baik tidak muncul secara tiba-tiba. Itu perlu dilatih, dan Yehua memberikan kuasa kudus serta prinsip Alkitab untuk membantu kita. Mari kita bahas cara melatih hati nurani kita. Cara melatih hati nurani. Paragraf 8. Pertanyaan A. Bagaimana perasaan bisa memengaruhi hati nurani kita? Pertanyaan B. Apa yang perlu kita pikirkan sebelum membuat keputusan? Ada yang berpikir bahwa mendengarkan hati nurani berarti sekadar mengikuti perasaan. Mereka berpikir bahwa mereka bisa melakukan apa saja, asalkan mereka senang. Tapi, karena tidak sempurna, perasaan kita bisa menyesatkan kita. Perasaan itu bisa sangat kuat, sampai-sampai memengaruhi hati nurani kita. Alkitab berkata, hati lebih licik daripada apapun dan nekat. Siapa yang bisa mengetahuinya? Yeremia 17 ayat 9. Jadi, kita bisa saja berpikir bahwa sesuatu itu benar, padahal sebenarnya salah. Contohnya, sebelum menjadi orang Kristen, Rasul Paulus menganiaya umat Allah dengan kejam. Dan dia berpikir bahwa itu benar. Dia merasa hati nuraninya bersih. Tapi belakangan dia berkata, yang menghakimi saya adalah Yehua. 1 Korintus 4 ayat 4. Setelah Paulus mengerti bahwa Yehua tidak suka dengan perbuatannya, dia menyadari bahwa dia perlu berubah. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita perlu berpikir, apakah ini yang Yehua inginkan? Paragraf 9. Pertanyaan. Apa arti takut kepada Allah? Jika kita menyayangi seseorang, kita pasti tidak ingin membuat dia kecewa. Karena menyayangi Yehua, kita juga pasti tidak mau melakukan apapun yang membuat dia kecewa. Kita takut mengecewakan Allah. Sebagai contoh, Nehemia tidak mau memanfaatkan kedudukannya sebagai gubernur untuk menjadi kaya. Mengapa? Karena dia takut kepada Allah. Nehemia 5 ayat 15. Nehemia tidak mau melakukan apapun yang membuat Allah kecewa. Seperti Nehemia, kita tidak mau berbuat salah karena takut membuat Yehua kecewa. Sebaliknya, kita mau menyenangkan Allah dengan mengikuti ajaran Alkitab.
Catatan nomor 6. Takut kepada Allah. Jika kita takut kepada Allah, itu berarti kita sangat menyayangi dan menghormatinya, sehingga kita tidak ingin melakukan apapun yang bisa membuat Dia tidak senang. Takut kepada Allah membantu kita untuk melakukan yang baik dan menolak yang buruk. Itu akan menggerakkan kita untuk memperhatikan setiap perkataan Yehuwa. Itu juga membantu kita untuk menepati janji kita kepadanya, karena kita sangat menghormatinya. Takut kepada Allah memengaruhi cara berpikir kita, perlakuan kita terhadap orang lain, dan pilihan kita setiap hari. Akhir catatan. Paragraf 10 dan 11. Pertanyaan. Prinsip Alkitab apa saja yang bisa membantu kita membuat keputusan yang baik tentang minuman beralkohol? Sebagai contoh, kita mungkin perlu memutuskan apakah akan minum minuman beralkohol atau tidak. Prinsip apa saja yang bisa membantu kita membuat keputusan yang baik? Misalnya, Alkitab tidak melarang seseorang untuk minum minuman beralkohol. Malah Alkitab mengatakan bahwa anggur adalah hadiah dari Allah. Tapi, Yesus memberitahu murid-muridnya agar tidak minum berlebihan. Paulus juga memberitahu orang Kristen agar tidak berpesta liar atau bermabuk-mabukan. Roma 13 ayat 13. Dia berkata bahwa pemabuk tidak akan mewarisi kerajaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Kita bisa memikirkan, seberapa penting alkohol untuk saya? Apakah saya butuh alkohol supaya bisa tenang? Apakah saya butuh alkohol agar lebih percaya diri? Bisakah saya mengendalikan seberapa banyak dan seberapa sering saya akan minum? Catatan kaki mengatakan, banyak dokter berkata bahwa para pecandu alkohol sangat kesulitan untuk mengendalikan seberapa banyak alkohol yang mereka minum. Para dokter menyarankan agar mereka berhenti sama sekali. Akhir catatan kaki. Apakah saya bisa merasa senang berkumpul bersama teman-teman meskipun tidak ada alkohol? Kita bisa meminta Yehuwa untuk membantu kita membuat keputusan yang baik. Mazmur 139 ayat 23 dan 24 mengatakan, "Selidiki aku, oh Allah, dan kenali hatiku. Periksa aku, dan kenali pikiranku yang resah. Lihatlah, apakah ada haluan berbahaya dalam diriku, dan tuntunlah aku di jalan keabadian." Dengan begitu, hati nurani kita akan semakin peka terhadap prinsip-prinsip Alkitab. Tapi, ada hal lain lagi yang perlu kita pikirkan. Perlunya memikirkan hati nurani orang lain. Paragraf 12 dan 13. Pertanyaan A. Mengapa hati nurani kita bisa berbeda dengan hati nurani orang lain? Pertanyaan B. Apa yang akan kita lakukan jika perbedaan seperti itu terjadi? Hati nurani setiap orang berbeda. Hati nurani kita mungkin mengizinkan kita melakukan sesuatu yang tidak diizinkan hati nurani orang lain. Sebagai contoh, kita mungkin memilih untuk minum minuman beralkohol. Tapi, ada yang merasa bahwa dia lebih baik tidak minum. Mengapa perbedaan ini bisa terjadi? Perasaan seseorang tentang sesuatu biasanya dipengaruhi oleh latar belakangnya, keluarganya, pengalamannya sendiri, dan hal lainnya. Mungkin seseorang yang pernah kecanduan alkohol memilih untuk tidak minum sama sekali. Jadi, jika kita menawarkan minuman beralkohol kepada seseorang dan dia menolak, bagaimana tanggapan kita? Apakah kita akan tersinggung, memaksa, atau ingin tahu alasannya? Tidak, karena kita menghargai hati nuraninya. Paragraf 14 dan 15. Pertanyaan A. Peristiwa apa yang terjadi di zaman Paulus? Pertanyaan B. Nasihat bagus apa yang Paulus berikan?
Ada peristiwa di Alkitab yang menunjukkan bahwa hati nurani setiap orang bisa berbeda. Pada zaman Rasul Paulus, ada daging yang digunakan untuk dipersembahkan kepada berhala. Daging itu kemudian dijual di pasar. Menurut Paulus, memakan daging ini tidak salah karena semua makanan berasal dari Yehua. Tapi, beberapa saudara yang tadinya penyembah berhala tidak setuju. Menurut mereka, memakan daging seperti itu salah. Paulus bisa saja berpikir, hati nurani saya tidak terganggu. Saya berhak makan daging ini. Tapi dia tidak berpikir begitu. Perasaan saudara-saudari lebih penting bagi dia. Dia rela tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya berhak dia lakukan. Paulus berkata bahwa kita hendaknya tidak menyenangkan diri sendiri saja. Dia menambahkan, Kristus saja tidak menyenangkan dirinya sendiri. Roma 15 ayat 1 dan 3. Seperti Yesus, Paulus lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. 1 Korintus 8 ayat 13 mengatakan, jadi, kalau makanan membuat saudara saya tersandung, saya tidak akan makan daging lagi, supaya saya tidak membuat saudara saya tersandung. Pasal 10 ayat 23 dan 24 mengatakan, semua hal boleh dilakukan, tapi tidak semuanya bermanfaat. Semuanya boleh dilakukan, tapi tidak semuanya membangun. Setiap orang harus memikirkan kepentingan orang lain, bukan kepentingannya sendiri. Pasal 10 ayat 31-33 mengatakan, jadi, tidak soal kalian makan atau minum atau melakukan apapun, lakukan segala sesuatu demi kemuliaan Allah. Jangan sampai kalian menjadi sandungan bagi orang Yahudi, orang Yunani, atau sidang jemaat Allah. Jadilah seperti saya, yang berusaha menyenangkan semua orang dalam segala hal. Tidak memikirkan kepentingan saya sendiri, tapi kepentingan orang-orang, supaya mereka diselamatkan. Paragraf 16. Pertanyaan. Mengapa kita tidak boleh menghakimi hati nurani orang lain? Tapi, bagaimana jika hati nurani seseorang mengizinkan dia melakukan sesuatu yang menurut kita salah? Kita perlu sangat berhati-hati. Kita tidak ingin mencari-cari kesalahan dan berpikir bahwa pendapat kitalah yang paling benar. Roma 14 ayat 10 mengatakan, jadi kenapa kalian menghakimi saudara kalian? Kenapa kalian menganggap rendah saudara kalian? Kita semua akan berdiri di hadapan kursi penghakiman Allah. Yehua memberi kita hati nurani untuk menghakimi diri sendiri, bukan untuk menghakimi orang lain. Kita tidak ingin pilihan yang kita buat memecah belah sidang. Sebaliknya, kita memikirkan caranya untuk menggalang kasih dan persatuan. Manfaat hati nurani yang bersih. Paragraf 17. Pertanyaan. Apa yang terjadi pada hati nurani beberapa orang? Rasul Petrus menulis, jagalah hati nurani kalian tetap bersih. 1 Petrus 3 ayat 16. Sayangnya, jika seseorang terus mengabaikan prinsip Yehua, lama-lama hati nurani mereka tidak lagi berfungsi. Paulus berkata bahwa hati nurani seperti itu sudah dicap dengan besi panas. 1 Timotius 4 ayat 2, catatan kaki. Pernahkah saudara mengalami luka bakar yang parah? Saat itu terjadi, kulit kita menjadi tidak peka lagi, sehingga tidak bisa merasakan apa-apa di bagian itu. Demikian pula, jika seseorang terus berbuat salah, hati nuraninya menjadi tidak peka lagi, dan akhirnya mati rasa. Paragraf 18 dan 19. Pertanyaan A. Jika kita merasa bersalah atau malu, itu bisa berarti apa? Dan apa yang perlu kita lakukan? Pertanyaan B. Apa yang bisa kita lakukan
jika kita masih merasa bersalah, padahal kita sudah bertobat. Saat kita merasa bersalah, mungkin hati nurani kita sedang mengingatkan kita bahwa kita telah berbuat salah. Dengan begitu, kita bisa memikirkan tindakan kita dan berhenti melakukannya. Kita ingin belajar dari kesalahan kita agar itu tidak terulang lagi. Sebagai contoh, walaupun Raja Daud berdosa, hati nuraninya menggerakkan dia untuk bertobat. Dia membenci tindakannya dan bertekad untuk mematuhi Yehua. Daud bisa mengatakan bahwa Yehua baik dan siap mengampuni, karena dia sendiri sudah mengalaminya. Mazmur 86 ayat 5. Catatan nomor 7. Pertobatan. Pertobatan mencakup penyesalan yang sungguh-sungguh yang dirasakan seseorang karena kesalahannya. Orang yang menyayangi Allah akan merasa sangat menyesal saat menyadari bahwa dia telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar Yehua. Jika kita berbuat salah, kita perlu memohon pengampunan Yehua atas dasar korban tebusan Yesus. Jika kita bertobat dengan sungguh-sungguh dan berhenti melakukan yang salah, yakinlah bahwa Yehua akan mengampuni kita. Kita tidak perlu lagi merasa bersalah atas kesalahan kita di masa lalu. Kita harus berupaya keras untuk belajar dari kesalahan, mengubah cara berpikir yang salah, dan hidup menurut standar Yehua. Akhir catatan. Tapi, orang yang sudah lama bertobat dari dosanya masih bisa merasa bersalah. Perasaan bersalah ini bisa sangat menyakitkan dan membuat seseorang merasa tidak berguna. Jika kadang saudara merasa seperti ini, ingatlah bahwa saudara tidak bisa mengubah masa lalu. Entah pada waktu itu, saudara sudah mengerti atau belum apa yang benar dan salah. Yehua telah mengampuni saudara dengan tuntas, dan dosa-dosa itu sudah dihapus. Di mata Yehua, saudara bersih. Dan ingatlah bahwa sekarang saudara sedang melakukan apa yang benar. Mungkin hati saudara masih menyalahkan saudara. Tapi Alkitab berkata, Allah lebih besar daripada hati kita. 1 Yohanes 3 ayat 19 dan 20 mengatakan, dengan begitu, kita tahu bahwa kita ada di pihak kebenaran, dan kita akan meyakinkan hati kita bahwa Allah mengasihi kita. Kalaupun hati kita membuat kita merasa bersalah dalam hal apapun, karena Allah lebih besar daripada hati kita dan tahu segala sesuatu. Ini berarti kasih dan pengampunan Yehua jauh lebih kuat daripada perasaan malu atau bersalah kita. Yakinlah bahwa Yehua telah mengampuni saudara. Sewaktu seseorang menyadari bahwa Yehua telah mengampuni dia, hati nuraninya akan tentram, dan dia bisa melayani Allah dengan bahagia. Paragraf 20 dan 21. Pertanyaan A. Apa manfaat buku ini? Pertanyaan B. Bagaimana seharusnya kita menggunakan kebebasan dari Yehua? Buku ini dibuat untuk membantu kita melatih hati nurani, sehingga hati nurani kita bisa memperingatkan dan melindungi kita pada masa-masa yang sulit sekarang ini. Buku ini juga akan membantu kita menerapkan prinsip Alkitab dalam berbagai segi kehidupan kita. Memang, buku ini tidak akan memberikan peraturan tentang segala sesuatu. Kita dibimbing oleh hukum Kristus yang didasarkan atas prinsip dari Allah, sehingga kita punya banyak kebebasan. Galatia 6 ayat 2. Ada hal-hal yang tidak disebutkan hukumnya secara langsung. Tapi, kita tidak akan menggunakan ini sebagai alasan untuk berbuat salah. Sebaliknya, kita menggunakan kebebasan kita untuk menunjukkan bahwa kita menyayangi Yehua. Dengan merenungkan prinsip Alkitab dan menerapkannya, kita akan belajar menggunakan kemampuan berpikir kita dan belajar berpikir seperti Yehua. Ibrani 5 ayat 14.
hasilnya, hati nurani kita akan terlatih untuk membimbing kita dalam hidup dan membantu kita tetap dikasihi Allah. Prinsip Alkitab. 1. Hati nurani kita adalah hadiah dari Allah. Pikiran mereka menyatakan apakah mereka bersalah atau tidak. Roma 2 ayat 14 dan 15. Apa manfaat hati nurani bagi kita? Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Hati nurani adalah perasaan dalam diri kita yang membuat kita merasa bahwa sesuatu itu benar atau salah. Itu bisa membantu kita memeriksa diri sendiri dengan jujur, sehingga kita bisa mengetahui perasaan dan pikiran kita yang sebenarnya. 1 Samuel 24 ayat 5 dan Ayub 27 ayat 6. Hati nurani bisa menuntun kita ke hal-hal yang baik dan menjauhkan kita dari yang buruk. Itu juga bisa membuat kita merasa bersalah setelah membuat keputusan yang buruk, atau merasa senang karena membuat keputusan yang benar. 2. Hati nurani kita perlu dilatih. Hati lebih licik daripada apapun dan nekat. Yeremia 17 ayat 9. Apa saja yang Yehuwa sediakan untuk melatih hati nurani kita? Roma 9 ayat 1 dan 1 Korintus 4 ayat 4. Karena tidak sempurna, hati nurani kita bisa salah. Hati nurani perlu dibimbing oleh kuasa kudus, bukan hanya oleh perasaan kita. Ibrani 5 ayat 14 dan 1 Petrus 3 ayat 16. Di dalam Alkitab, kita belajar cara berpikir Yehuwa. Kita jadi tahu apa yang benar dan salah, sehingga hati nurani kita semakin terlatih. 3. Hati nurani setiap orang berbeda. Setiap orang harus memikirkan kepentingan orang lain, bukan kepentingannya sendiri. 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24. Bagaimana kita bisa menghargai hati nurani orang lain? Roma 15 ayat 1 dan 3. Hati nurani setiap orang berbeda-beda. Hati nurani kita mungkin mengizinkan kita melakukan sesuatu yang tidak diizinkan hati nurani orang lain. 1 Korintus 10 ayat 31-33. Bagi Rasul Paulus, saudara-saudari lebih penting daripada dirinya sendiri. Perasaan mereka jauh lebih penting daripada keinginannya sendiri. Roma 14 ayat 10 dan 19. Yehuwa memberi kita hati nurani untuk menghakimi diri kita sendiri, bukan untuk menghakimi orang lain. Kita perlu sangat berhati-hati dan tidak berpikir bahwa pendapat kitalah yang paling benar. 4. Yehuwa bisa membantu kita punya hati nurani yang bersih. Kita akan meyakinkan hati kita bahwa Allah mengasihi kita, karena Allah lebih besar daripada hati kita dan tahu segala sesuatu. 1 Yohanes 3 ayat 19 dan 20. Mengapa kita hendaknya tidak menyerah jika kita terus merasa bersalah tentang suatu kesalahan di masa lalu? Mazmur 86 ayat 5 dan 1 Korintus 6 ayat 11. Perasaan bersalah tentang dosa di masa lalu bisa sangat menyakitkan dan membuat kita merasa sangat tidak berguna, meskipun kita sudah lama bertobat. Tapi kita tidak bisa mengubah masa lalu. Yehuwa mengampuni kita, dan dosa-dosa itu sudah dihapus. Kita bisa bersih di mata Yehuwa. Apa manfaat hati nurani yang terlatih? Galatia 6 ayat 2 dan 1 Petrus 2 ayat 16. Hukum Kristus didasarkan atas prinsip Alkitab. Meskipun ada hal-hal yang tidak disebutkan hukumnya secara langsung, kita tidak akan menggunakan ini sebagai alasan untuk berbuat salah.